Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Oh ya, Kita lanjut. Kita lanjut. oh ya Pak. Jadi berkaitan dengan pertanyaan si Abdurrahman alias Aki, kira-kira itu tadi ya, bagaimana apa yang melatar belakangi sehingga budaya kita jarang dilirik. Pun kalau misalnya dilirik, paling hanya orang-orang yang memang berkecimpung di bidang itu atau memang kuliahnya di bagian budaya misalnya dan seterusnya. Memiliki, bahkan kadang ekstrem mereka menyatakan bahwa apa sih budayamu, agak cenderung kampungan dan seterusnya. Silakan ya. Oh ya, ini persoalan pertama yang memungkinkan itu terjadi karena cultural identity ya. Untuk mempertahankan budaya sendiri cenderung kontras dengan menolak budaya orang lain. Sesungguhnya itu adalah satu ekspresi prejudism di mana orang tetapi apakah betul-betul mau mempertahankan budayanya dengan kuat lalu menolak budaya orang lain? Kalau sesungguhnya orang yang terbuka sambil orang lain punya budaya, silakan perkuat juga budaya sendiri. Ya. Kecuali kalau ini persoalan sikap, persoalan attitude, ya. Ini bisa terjadi pada siapapun juga. Tetapi pada umumnya saya sebut tadi, orang yang terbuka dan tertutup itu cenderung bisa menerima budaya orang lain. Tapi kalau orang bersikap tertutup, menutup diri terhadap budaya lain dan cenderung lebih menghargai budaya sendiri. Nah, tapi biasanya orang yang menghargai budaya orang lain itu sudah pasti bisa dipastikan cenderung juga lebih menghargai budaya sendiri. Nah, artinya patut dicurigai kalau ada orang yang tidak menghargai budaya orang, maka jangan-jangan budaya sendiri juga dia tidak hargai. Nah, ini ya, inilah orang-orang yang seperti ini perlu kita coba untuk meningkatkan apresiasi. Makanya ada yang kita sebut sebagai apresiasi budaya. Artinya, semakin tinggi apresiasi budaya orang secara umum, peluangnya besar untuk menghargai budaya yang sendiri maupun juga budaya orang lain. Kesimpulan dari itu bahwa orang yang tidak mengapresiasi budaya cenderung orang ini apatis terhadap realitas budaya diri sendiri atau lingkungan sendiri maupun budaya orang lain. Nah, oleh karena itu peningkatan pengetahuan mengenai pengetahuan kebudayaan ini tetap penting untuk dilestarikan, tetap penting diajarkan, baik budaya lokal, budaya tradisional maupun budaya global. Karena kalau tidak, itu tadi akan terjadi culture shock. Saya berpikir kalau ada orang yang cenderung menolak budaya orang itu adalah merupakan suatu wujud culture shock. Kenapa? Karena dia cenderung demam terhadap orang lain punya, demam dalam negatif gitu ya. Artinya sesuatu yang abnormal terjadi, ya, tidak bisa menerima pihak lain, ya, karena kehadirannya berbeda gitu ya. Jadi menghindari perbedaan itu adalah satu wujud apresiasi budaya yang baik. Nah, termasuk tentunya di dalam keyakinan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dalam keyakinan maupun perspektif budaya, dia terbuka.
Hmm. untuk menerima Hmm. pihak lain sebagai sesuatu yang hadir, eksis di hadapan, dan hidup bersama dengan baik secara damai. Dan ini yang saya kira uh, bisa terjadi kapanpun dan di mana saja, dengan siapapun juga, itu bisa saja terjadi karena faktor kurangnya keterbukaan. Keterbukaan itu bisa terjadi karena banyaknya pengalaman. Itu sebabnya pengetahuan kadang-kadang pengalaman lebih bermanfaat dalam hal seperti ini daripada pengetahuan. Ada orang yang pengetahuannya tinggi, pengalamannya rendah, lalu ekspresi apresiasi budayanya rendah. Nah, ini Nah, oleh ayah, karena itu tidak salah. saya potong. Ya, Maksud saya yang kalau yang saya maksudkan ini adalah kaum muda yang over open minded. Jadi dia terlalu over terbukanya terhadap budaya lain. Tapi ini yang menjadi persoalan adalah kaum mudanya yang kemudian apa namanya jarang melirik budayanya sendiri. Di situ persoalannya ya. Kira-kira apa kiat-kiatnya? Ya, dilanjut ya. Nah, bisa saja karena persoalan akses tadi ya. Kemudahan akses terhadap budaya modern itu akrab dengan sistem informasi, umpamanya. Artinya selain daya tariknya karena hal baru, ya, hal baru itu selalu menarik. Jadi kalau sesuatu yang karena kondisinya membuat dia lebih menarik, tentu pilihan orang, tentu orang akan pilih mana yang lebih menarik. Kalau yang begitu. Jadi daya tariklah sebetulnya yang membuat itu berbeda. Orang cenderung lebih memilih mana yang lebih baik bagi mereka. Apalagi kalau ada misalnya orang mengatakan bahwa wah, kenapa harus tradisional? Kamu kok kolot? Istilah kolot cenderung menggiring orang untuk berubah inspirasi maupun apresiasi terhadap yang lain karena dianggap itu kolot itu adalah jelek, ya, gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, tentunya kita harus berusaha membuat budaya itu menarik. Nah, di mana letak daya tarik itu? Itu sangat terkait dengan keyakinan. Itulah sebabnya selama ini budaya itu selalu dikaitkan dengan keyakinan, didekatkan dengan keyakinan, karena keyakinan daya dorongnya sangat kuat dibanding dengan yang lain, ya. Katakanlah filsafat. Ya. Biasanya keyakinan lebih kuat daya dorongnya dibanding dengan itu karena persoalan emosional. Kalau cara kerja emosional baik atau paling tidak seimbang dengan daya kerja nalar, maka emosional lah yang akan keluar jadi pemenang. Gitu ya. Jadi kalau seandainya sentuhan-sentuhan budaya lokal ataupun budaya tradisional itu lebih baik di dalam menyentuh hal-hal spiritual dan hal-hal kerohanian, itu pasti itu akan bertahan dengan gayanya sendiri, ya. Katakanlah misalnya budaya bermain, ya, kita ambil gaya bermain modern dan gaya bermain lokal. Iya. Kalau dahulu permainan itu misalnya permainan gasing. Sekarang mana yang lebih menarik dibanding dengan permainan seperti yang mudah didapatkan melalui permainan baik main sendiri maupun partner di internet, itu tentu lebih menarik. Tetapi satu hal Pak Andi Karman, sesungguhnya fungsi utama dari bermain itu adalah sosialisasi dan ekspresi. Itu. Nah, betul. Ini yang hilang sebenarnya. Hilang dia. Hilang itu. Jadi keterlibatan di dalam permainan itu melibatkan orang bersosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung di dalam permainan itu. Jadi permainan itu bukanlah istilahnya homo ludens, manusia adalah makhluk bermain,
Tetapi yang inti di situ adalah son politikon. Manusia adalah makhluk sosial. Sosial. Dengan permainan, mereka bisa saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau ditanya, apakah permainan itu untuk permainan atau permainan itu untuk social Bentuk connection, sosial, iya. Betul, social betul. interaction. Itu. Kalau permainan untuk permainan, boleh silakan main di internet. Main sendiri sekalipun. Kalau permainan itu untuk permainan. Tapi kalau permainan itu tujuannya untuk komunikasi, interaksi sosial, ekspresi diri terhadap komunitas sosial, maka permainan langsunglah yang lebih baik dibanding dengan ini. Cuma persoalannya sekarang, kita tidak semua kita berpikir bahwa tujuan sebuah permainan adalah sebuah permainan adalah untuk bersosialisasi diri. Gitu. Dan ingat bahwa bersosialisasi diri itu adalah untuk mengenal diri sendiri dan mengenal diri orang lain. Gitu ya. Itu diwujudkan dalam permainan. Apakah itu permainan sepak bola, permainan taekwondo, permainan mobil-mobilan, permainan yang langsung gasing, sigale dan sebagainya. Iya. Sudah hilang itu, Pak. Sudah hilang. Dengan hilangnya itu, maka sebagian rasa kemanusiaan kita terhadap lingkungan, itu sebenarnya latarnya itu. Latarnya karena kita tidak memiliki satu tujuan, yakni tujuan bersosialisasi, misalnya bergotong royong, bagaimana mengekspresikan pikiran, perasaan terhadap orang lain melalui permainan itu. Nah, tentu dengan elektronik, dengan media itu tidak mungkin kita. Sama dengan fungsi media sosial. Mana yang lebih bagus kita berkomunikasi sosial media atau berkomunikasi langsung? Misalnya tidak lagi kita kunjung silaturahmi. Iya, jabat tangan. Betul. Bersama. Tetapi cukup dengan komunikasi. Nah, persoalannya, apakah sama komunikasi lewat sosial media atau komunikasi langsung? Itu tentu tidak sama. Beda rasanya. Beda rasanya. Ini persoalan rasa, ya. Nah, kalau terlanjur lebih enak rasanya lewat sosial media, nah ini juga satu hal. Barangkali ini masuk culture shock, ya. Itu. Iya. Begitu latarnya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Bese Herdiana. Selain akses informasi, mungkin budaya konsumtif juga ikut mengambil bagian. Ini menarik. Artinya memang kita sebutlah kapitalisme ternyata sudah berhasil untuk membentuk kita menjadi generasi individual, melupakan tradisi yang selama ini betul yang kita bilang tadi berkaitan dengan kebersamaan, tentang sosialisasi kita yang mestinya dipertahankan, itu justru hilang. Toh model sosialisasi kita tetap menggunakan atas nama sosial, tapi media sosial hanya bermain di satu tempat tertentu, tapi tidak ada beda rasanya ketika bertemu langsung dengan yang tidak. Ini budaya konsumtif, termasuk bisa dibincang berkaitan dengan kenapa sih tiba-tiba masyarakat kita sangat antusias misalnya kalau belanja sampai-sampai tidak terbendung dan seterusnya. Silakan Ayah. Oke, baik. Ini terkait dengan apa yang kita sebut tadi, daya tarik ya. Daya tarik. Nah, daya tarik sangat dipengaruhi oleh persepsi ya. Jadi persepsi terhadap suatu produk, katakanlah begitu, produk budaya, satu produk budaya akan jauh berbeda seandainya KFC itu, kita menyebut merek ini, seandainya barang-barang tertentu itu nanti dipotong, dipromosikan atau tidak dipromosikan, itu sangat berpengaruh yang namanya advertisement, advertisement atau promosi ya. Jadi promosi itu sangat menentukan
laku tidaknya atau intensitas orang tertarik terhadap sesuatu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga alam bawah sadar kita selalu terpengaruh oleh hal-hal yang menarik secara persepsional, baik melalui pendengaran, melalui mata, melalui sentuhan, ya, melalui pembauan, itu akan sangat tertarik pada hal-hal yang selalu muncul, ya, selalu muncul di hadapan kita, sehingga dengan demikian gaya konsumtif itu juga sangat dipengaruhi oleh akses komunikasi yang intens, ya, yang barangkali akan tidak bisa menggusur secara penuh seandainya faktor media komunikasi ini tidak turut berpengaruh di dalamnya. Itu sebabnya pengusaha yang tahu persis bahwa pengaruh advertisement atau pengaruh komunikasi bisnis itu sangat kuat, itu mereka sampai membiayai 50% dari dari aset yang mereka miliki. Kenapa? Daripada mati lebih baik keluarkan anggaran untuk biaya promosi. Ini karena itu faktor daya tarik terhadap promosi itu sangat mempengaruhi orang berperilaku untuk cenderung dan ini diriset oleh mereka. Jadi perusahaan-perusahaan yang baik itu berbasis saintifik untuk meriset mana yang lebih dipilih orang untuk produk, itu kan. Nah, disinilah letaknya fungsi fungsi ilmu bahasa di sini, ya. Apa istilahnya ini? Kalau Ibu Hardiana dulu menyampaikan ke saya bahwa ini adalah merupakan apa istilahnya itu yang dikemukakan oleh siapa ahlinya ini, ya, yang dari Jerman gitu, ya. Nah, ini mempengaruhi secara sadar ataupun secara tidak sadar terhadap diri seseorang, sehingga dengan demikian akan selalu muncul keinginan untuk membeli barang itu, ya, membeli barang itu. Artinya apa yang disebut tadi bahwa dunia industri sangat besar perannya di dalam mengubah cara pandang seseorang beralih dari pengaruh konsumtivisme dengan orang membeli membeli barang lebih dari apa yang dia butuhkan. Jadi orang membeli sekedar apa yang dia inginkan, ya, tidak sekadar apa yang dia inginkan, tetapi sebatas apa yang dia mau. Kemauan itu berbeda dengan kebutuhan, ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa ketertarikan kaum muda terhadap hal-hal yang sifatnya baru atau sifatnya menarik, sifatnya intens disampaikan, itu akan mempengaruhi benak manusia untuk memilih mana yang paling sering muncul di dalam benaknya. Itu, ya. Jadi pengaruh dari intensitas promosi itu sangat menentukan daya tarik seseorang atau keputusan untuk membeli, ya. Keputusan untuk ini sering diriset orang ini. Produsen itu mana keputusan yang terbaik untuk membeli barang, ya. Nah, karena itu ini bisa menjadi landasan pemikiran bagi pengusaha untuk menyampaikan produknya, ya, mensosialisasikan produknya bahwa semakin sering muncul di permukaan, apalagi kalau menarik, itu sudah pasti betul. Yang lain. Itu, ya. Ini persoalan budaya, ya, persoalan budaya modern atau budaya global. Nah, sebutkanlah tadi misalnya perusahaan-perusahaan yang masuk kategori pedagang globalis itu tiap detik berkali-kali muncul dimanapun dan menjangkau internet yang tidak terbatas, sehingga
Jangan heran kalau dalam waktu sekejap mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya karena faktor keseringan mereka muncul di media internet. Itu ya. Nah, itu terkait dengan budaya global. Itu tidak bisa kita hindari karena diundang atau tidak diundang, promosi mereka itu akan datang ke ruang kita, akan datang ke gadget kita tanpa kita sadari bahwa ternyata kita diserang oleh hal-hal seperti itu. Kita menyatakan diserang karena tentu akan kita kehilangan peluang kita untuk berada pada ruang lingkup budaya kita sendiri dengan hadirnya budaya global itu atau globalis akan menggerus budaya lokalitas kita dengan sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang intens tadi itu, sehingga dengan demikian maka kita harus sadari itu. Nah, kalau begitu maka otomatis kita akan menjaga diri, menjaga jarak, menjaga lingkungan, menjaga keluarga agar tidak termakan oleh pengaruh-pengaruh yang, apalagi kalau pengaruh negatif. Nah, sudah pasti itu akan membawa ke arah yang lebih berbahaya. Nah, itu ya. Jangankan khusus mengenai persoalan advertisement atau persoalan promosi, penggunaan secara umum gadget juga itu sesungguhnya sesuatu yang merupakan dampak dari culture shock. Yang 10 tahun terakhir kita tidak pernah temukan hal yang sama hari ini. Sehingga dengan demikian maka kita akan lebih tertarik kepada hal baru yang tidak pernah kita alami. Ya. Memberikan pengalaman baru itu artinya memberikan budaya baru. Karena kalau budaya berarti tentang persepsi, tentang pengalaman, tentang perasaan, tentang apa yang kita rasakan. Itulah budaya. Nah, kalau definisi itu kita pertahankan sebagai satu batasan budaya, maka otomatis siapa yang demam dengan gadget, maka itu adalah penganut budaya global. Oh gitu ya. Artinya memang belakangan kita lebih menjadi generasi yang membeli style atau gaya daripada fungsi. Ini artinya proses filterisasi memang dibutuhkan ya. Karena selama ini yang menjadi kelemahan kita, ada barang yang baru, tiba-tiba kita menjual barang lama dan kemudian menambahkan lagi dana kita untuk membeli yang baru, hanya lebih kepada gengsi. Ini agak ada pertanyaan dari Suprianto _Baen, agak teoretis ini ya. Apakah sama budaya dan kebiasaan jadi habit? Jika sama, apa yang menyebabkan, dan jika tidak, apa perbedaannya? Oke. Jadi kalau batasan budaya tadi itu adalah apa yang merupakan keyakinan, pengalaman, pengetahuan dan perasaan kolektif dari satu kelompok, ya, maka otomatis jika suatu kebiasaan itu menjadi sesuatu yang secara kultural, seperti gambaran itu tadi, dilakukan, maka kebiasaan itu bisa menjadi budaya. Contoh misalnya, katakanlah misalnya, beribadah itu otomatis dia akan menjadi wujud ekspresi budaya. Karena kebiasaan kita beribadah, maka itulah budaya kita sebagai kolektivitas, sebagai saya sebut tadi itu masuk budaya global karena tidak lagi terbatas Indonesia, Arab Saudi, tetapi seluruh jagat yang menganut agama Islam. Misalkan sholat itu adalah kebiasaan yang otomatis sudah menjadi budaya karena kepentingan dianggap bernilai tinggi, punya kepentingan, punya rasa terhadapnya yang sama dengan yang lain bagi penganutnya. Itu kebiasaan-kebiasaan seperti ini otomatis menjadi budaya. Atau budaya katakanlah sikap merunduk ketika lewat di depan orang yang lebih tua, itu adalah merupakan kebiasaan yang berwujud budaya. Atau katakanlah orang Jepang kebiasaannya
memberi ketakziman itu dengan menundukkan kepala dan Menundukkan dada, kepala. Ya. itu adalah kebiasaan merupakan wujud budaya dan ciri khas orang Jepang. Atau dikatakanlah kebiasaan orang Thailand mengucapkan terima kasih dengan mengangkat tangan di dada dan sambil mengucapkan ungkap. Itu adalah satu kebiasaan yang merupakan budaya juga, kan, ya. Jadi jawabannya adalah kebiasaan yang sudah merupakan realitas sosial bersama itu adalah merupakan kebudayaan. Jadi budaya itu sederhana saja. Dia merupakan sesuatu yang diyakini nilainya baik, ya, maupun buruk juga, dan diimplementasikan atau dialami bersama secara kolektif, ya, dari suatu masyarakat atau kelompok tertentu, maka itulah wujud budaya, ya, baik itu budaya baru maupun budaya menjadi budaya lama. Tapi utamanya kalau dia menjadi tradisi yang kalau satu kebiasaan yang lama dan dipertahankan terus-menerus itu namanya tradisi. Iya. Tradisional yang masih tetap dipertahankan misalnya, maka otomatis itu adalah merupakan wujud budaya sekaligus kebiasaan yang tetap dipertahankan. Gitu ya. Jadi kalau teorinya seperti itu, ya, maka otomatis kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bernilai tinggi, maka atau bernilai masif, maka otomatis itu juga adalah budaya. Misalnya tidak boleh berbicara di lebih besar daripada orang tua kita. Orang tua. Ya, itu adalah kebiasaan yang harus dipertahankan, dianggap sebuah nilai yang tinggi. Jika itu dilakukan, maka itu adalah kebiasaan yang merupakan budaya kita, ya. Cuma kadang-kadang budaya saya sebut tadi itu budaya buruk untuk kondisi ini, di mana dalam satu pertemuan umpamanya terdiri dari beberapa negara yang hadir, ketika dosen atau guru meminta menaikkan tangan untuk menyampaikan tanggapan terhadap kuliah dosen atau guru, maka rata-rata orang timur itu cenderung tidak mengangkat tangannya. Dan orang-orang Eropa maupun Amerika Utara itu cenderung lebih agresif, lebih aktif menaikkan tangan ketika diminta untuk menanggapi kuliah ataupun penyampaian dosen. Nah, ini saya kira dalam perspektif pendidikan modern itu dianggap agak negatif itu. Kalau cenderung semua orang Asia tidak ada yang menaikkan tangan karena cenderung mereka jangan-jangan nanti saya salah ini ya. Nah, ini kadang-kadang hal-hal seperti ini juga merupakan kebiasaan dan sekaligus merupakan wujud budaya yang saya sebut tadi. Kira-kira untuk sekarang ini dinilai budaya yang buruk karena cenderung tidak partisipasi karena dilatar belakangi oleh rasa takut salah gitu ya. Takut salah itu dinilai buruk di dalam perkuliahan. Atau mungkin ya tidak bisa juga kita pertahankan lagi dalam dunia modern sekarang ini, misalnya anak kecil ya, katakanlah anak kecil umur 2-3 tahun sambil bermain dia menyentuh kopi, lalu kopinya turun, jatuh, tumpah, lalu anak itu dijewer telinganya karena dia menumpahkan kopi sang ayah, lalu dia disiksa, katakanlah disiksa perhatian dengan keras. Ini, nah dalam dunia modern itu tidak dibenarkan lagi, apalagi dalam perspektif HAM itu tidak boleh karena akan menyakiti hati anak. Dan siapa anak yang tersakiti hatinya di masa kecil dan terbawa jadi besar, dia akan menjadi orang yang memberontak karena dia alam bawah sadarnya akan teringat apa yang dialami di masa kecil. Jadi orang yang punya kesengsaraan di masa kecil akan punya peluang kekecewaan di masa besar lebih banyak, kan gitu kira-kira ya. Nah karena itu sebaiknya mendidik anak itu dengan budaya menyiksa anak masa kecil itu dihilangkan, ya. Walaupun itu merupakan kebiasaan
dianggap bahwa barangkali tadi itu teori sebelumnya mengatakan bahwa driven, nah, daya dorong itu kalau dia ditakut-takuti atau dimarahi, dia akan terdorong untuk berbuat lebih baik. Padahal anak kecil sebaiknya dia digembirakan untuk berkembang sehingga dia bisa berpikir lebih jernih, bisa belajar dengan baik. Akan jauh berbeda antara orang yang mendapatkan siksaan dengan orang yang mendapatkan hiburan di masa kecilnya dalam perkembangan jiwa selanjutnya. Ini budaya-budaya seperti ini, budaya yang saya kira sudut pandang orang yang masih melaksanakan ini adalah karena menganggap bahwa semua orang bisa, atau mungkin juga karena tidak sadar bahwa itu akan mencelakai anak kalau diberi siksaan ketika dia berbuat salah. Nah, kira-kira di dunia timur itu terjadi hal yang berbeda dengan dunia barat, di mana setiap anak yang bersalah selalu mendapat hukuman. Nah, ini yang membuat barat itu lebih terbuka di dalam menerima di dalam menerima sanggahan dibanding dengan orang-orang timur. Seperti saya ilustrasikan tadi mengenai keterbukaan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan secara bebas, ya, tanpa beban. Karena beban yang diperoleh dari kecil itu akan terasa menjadi beban juga di masa-masa selanjutnya. Sehingga dengan demikian driven atau daya dorong yang menggembirakan dibanding dengan daya dorong yang menakutkan. Istilahnya kalau politik gondoruo, ya, kalau dalam sistem politik. Nah, ini saya kira latar belakang inilah yang membuat perilaku orang sering berbeda di dalam menentukan pilihan-pilihan ataupun ketidaksadaran yang karena kebiasaan lalu menjadi daya. Jadi kalau ada manajer, ada guru yang sering memarahi muridnya atau memarahi anak buahnya, itu karena menganggap atau mengira bahwa setiap orang itu harus didorong dengan kemarahan. Nah, jadi kalau ada orang yang misalnya orang berbuat salah sedikit, di sampingnya dia selalu marah-marah, itu berarti orang ini punya anggapan bahwa semua orang bisa terdorong dengan termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan baik kalau dia dimarahi. Ini ada pertanyaan dari sambungan tadi dari pertanyaannya Abdul Rahman Mahmud. Pertanyaan kemudian adalah akses informasi kebudayaan yang sulit. Jadi itu pertanyaannya. Apakah akses informasi ke kebudayaan yang sulit, ataukah kita yang menyulitkan diri untuk mengakses informasi terkait kebudayaan kita? Jadi dia mempertanyakan sehingga anak muda banyak yang kesulitan mengembangkan atau membangkitkan kembali budayanya sendiri gitu. Silakan ya. Baik, ini persoalan akses itu sangat tergantung peluang. Ini kan akses dan peluang, ya, akses terkait dengan peluang. Ini tergantung orangnya. Kalau seseorang punya peluang untuk mengakses budaya luar dengan intens, misalnya seseorang punya peluang untuk berkunjung ke wilayah tertentu ataupun negara tertentu, tentu aksesnya lebih gampang, lebih mudah. Atau sering beraktivitas yang berhubungan dengan pihak luar. Katakanlah aktivitas itu berupa akses internet, ya, walaupun berbeda dengan akses langsung, ya. Karena dibanding dengan orang yang pasif di tempatnya terus-menerus, katakanlah orang-orang tradisionalis atau orang-orang yang terisolir, daya keterbukaannya akan berbeda. Itu sudah pasti. Karena transformasi dan persepsi terhadap satu budaya baru atau suatu informasi baru akan jauh berbeda keterbukaan orang yang suka membaca dengan orang yang pasif membaca atau tidak aktif membaca. Karena itu akses informasi itu bisa dengan langsung, bisa dengan membaca, bisa dengan menonton, bisa dengan
eh, hubungan internet, itu berpengaruh terhadap budaya. Walaupun tidak berarti bahwa siapa yang intens berkomunikasi luar akan menghilangkan budaya lokalitasnya. Tidak selalu begitu. Boleh jadi itu bisa memperkaya budaya lokalitasnya karena membandingkan dengan budaya-budaya lain. Artinya, tingkat apresiasinya terhadap budaya lokal dan apresiasinya terhadap ketika membandingkan apresiasi terhadap budaya luar itu bisa lebih tinggi, dan artinya menikmati budaya lokal, budaya global itu bisa lebih bagus. Artinya siapa yang akses budayanya tinggi, maka dialah punya kesempatan menikmati hidup lebih baik, gitu ya. Ya. Walaupun tentu ini soal rasa. Ini soal rasa. Ada orang yang merasa sangat bersyukur ketika dia bisa merealisasikan budayanya di dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat sosialnya yang terbatas, katakanlah masyarakat Dani, masyarakat tradisional, dengan sangat bahagia hidup bersama dengan lingkungannya, berbagi bersama, makan bersama, bercerita bersama. Itu soal intensitas memperoleh nilai itu sangat tergantung orangnya. Nah, boleh jadi juga orang yang berpengalaman sangat luas itu bisa juga tingkat kebahagiaannya atau rasa kebudayaannya bisa rendah. Itu soal ini kita tidak bisa ukur dari situ, bahwa semakin luas budaya seseorang semakin ini. Nah, tadi itu soal akses, ya. Ini soal akses itu intinya bahwa semakin luas dan intens akses seseorang terhadap dunia luar, maka semakin tinggi atau terakselerasi budayanya, apakah itu budaya luar ataupun budaya lokal. Tetapi orang yang akses budayanya luas, maka akan menjadi luas pandangannya. Karena budaya tidak lain adalah sebenarnya apresiasi dari pengalaman yang ada. Nah itu ya. Coba kita saya mungkin agak ekstrem sedikit berkaitan dengan budaya dan agama. Ini orang selalu melakukan pembenturan antara agama dan budaya. Contoh sederhananya adalah misalkan Kemenyan. Ada yang masih memakai tradisi itu, tapi di sisi lain ada yang bahkan lebih ekstrem menyebut dengan istilah bid'ah lah dan seterusnya. Di sisi lain kita ingin melakukan, apakah memang butuh pertautan antara agama dan budaya? Artinya tidak ada yang dikecewakan, kita sebutlah begitu. Tidak ada yang dikecewakan, ataukah memang persoalan agama dan budaya ini tidak bisa ditautkan atas nama tradisi dan seterusnya. Misalnya agama yang, kalau orang yang ekstrem pasti dia bilang, ini tidak bisa, ini tidak ada dalam agama ini, justru tidak ada dalam misalnya di salah satu kitab ataupun hadis dan seterusnya. Akhirnya benturan agama dan budaya itu terjadi. Ataukah memang ada titik temu sebenarnya? Gitu ya? Ya, baik. Ini kan asal muasalnya ini kan dua asal muasal yang berbeda. Satu berasaskan teologis, ya, teologi, katakanlah teologi Islam umpamanya. Yang satu berdasarkan historis, ya, historis dan experiences. Jadi pengalaman historis, ya. Jadi dua hal yang berbeda. Ini sangat tergantung, dikembalikan kepada yang bersangkutan. Apakah lebih dominan memilih jika misalnya sesuatu hal dipandang tidak dibenarkan menurut akidah, maka dihindari untuk hal-hal yang boleh jadi
dalam ekspresi budaya itu bertentangan. Misalnya dalam tauhid Islam itu tidak dibenarkan menduakan kalimat la ilaha illallah. Itu artinya jika ada hal yang dipandang secara teologis bertentangan, tinggalkan. Tetapi tidak berarti bahwa jika ada hal-hal yang sifatnya kultural, lalu ditantang membenturkan, ya. Sebabnya saya katakan tadi, orang yang kulturalnya tinggi, dia akan terbuka untuk menerima dengan mungkin kompensasi, ya. Katakanlah misalnya, kalau dulu ya, di masyarakat tertentu, masyarakat Tasik, katakan kita sebut satu. Betul-betul asik itu. Masyarakat Tasik itu adalah satu bentuk kesyukuran di masa lalu dengan melakukan pengorbanan, ya, mengorbankan hewan untuk dibuang ke laut dengan maksud untuk untuk membalas budi baik Tuhan dari pencipta, misalnya. Iya, sang pencipta. Ya, sang pencipta yang dari laut, karena manusia itu tergantung dari kebutuhannya, ya. Dalam berperilaku itu butuh ikan, ya, supaya Tuhan bisa bermurah hati, ya, kita adakan pesta untuk itu. Nah, pertanyaannya, mengadakan pesta dengan Tuhan yang seperti itu tentu di dalam Islam tidak tidak berterima secara teologis. Tetapi secara kultural, apakah ada jalan? Pertanyaannya, apakah ada jalan lain untuk melakukan akulturasi budaya? Itu. Kalau di budaya orang-orang yang kreatif, katakanlah masyarakat yang kreatif, dia akan, katakanlah satu contoh, ya, misalnya membuang kepala kerbau itu dengan maksud menggembirakan Tuhan. Lalu kemudian ada baiknya barangkali dilakukan pemotongan hewan dan daging hewan itu dibagi atau dimakan bersama tanpa ada unsur biologis yang sifatnya persembahan begitu. Saran saya kepada para budayawan, kalau bisa mereka melakukan kompensasi atau katakanlah jalan tengah, ya, seperti itu. Itu jauh lebih baik. Kita tidak menghilangkan secara mutlak 100% dari kultur itu, tetapi kita modifikasi menjadi sesuatu yang lebih bermakna, kedua-duanya bisa menerima. Kita makan bersama. Tetapi ini juga sebagai wujud kesyukuran kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah yang Maha Kuasa. Karena orang Islam bisa mewujudkan itu sebagai rasa syukur karena sudah panen ikan yang banyak, ya, dengan wujud makan bersama, gotong royong, ya, memasaknya bersama dan lain. Tidak perlu kita melakukan pembuangan kepala kerbau ke laut, seolah-olah ada yang kita berikan, ya. Padahal nyatanya kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, Dewata Sewa itu adalah wujud yang tidak pernah muncul sebagai satu individu, tapi ini adalah suatu keyakinan bahwa Dewata Sewa itu ada sebagai pencipta yang tidak pernah mewujud, tetapi dianggap ada dari laut ataupun dari pohon ataupun dari langit. Nah, ini mungkin ketemunya di sini adalah sesungguhnya yang dimaksud Dewata Sewa itu ataupun Tuhan dari laut atau dari gunung atau dari pohon, itu sesungguhnya yang dimaksud adalah tidak lain adalah la ilaha illallah, Allah itu sendiri. Ketemunya di situ. Jadi karena berbeda perspektif tinjauan dan lokalitas budaya, kita berada dalam budaya. Saya sebut budaya global. Kalau Islam itu adalah budaya global sesungguhnya. Saya sebut budaya karena dia adalah merupakan persepsi nilai, memiliki nilai tinggi, memiliki rasa yang sama bagi penganutnya. Maka saya sebut ini adalah, maaf, saya sebutnya sebagai budaya global.
Islam itu adalah Sip, sip, sip. budaya global. Sebagai keyakinan kita bahwa dia memasuki wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah Asia Barat, Asia dan sekitarnya, bahkan ke Eropa saat ini sudah tidak bisa dibendung. Islam itu agama paling cepat perkembangannya di dunia, itu diakui oleh para ahli. Nah, karena itu ini adalah merupakan budaya global yang sangat masif berkembang. Ya, mungkin banyak orang ini. sepakat kalau saya katakan bahwa agama itu adalah merupakan budaya, bukan bagian. Islam ya, Islam dalam hal ini, ya. termasuk semua agama. Termasuk semua agama, walaupun tidak semua agama sama. Iya. Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa pertanyaan sederhananya ya, kalau Maulid menurut tak bagaimana? Maulid. Ya. Oke. Maulid ini adalah suatu ekspresi budaya global. Walaupun saya sebut global, tetapi yang lebih masif melakukan itu adalah di Indonesia ya, di Indonesia. Itu kalau dulu itu diekspresikan dalam bentuk al-Barasanji ya, Barasanji di negara-negara termasuk di Indonesia diikuti oleh beberapa kalangan di Indonesia. Ini adalah satu ekspresi budaya. Bagi saya, sepanjang itu tidak dikaitkan dengan ibadah, tidak ada masalah. Itu adalah ekspresi budaya yang tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Ini adalah masalah kultural. Tetapi kalau ada mengaitkan dengan persoalan ibadah, lebih tekun bermaulid daripada beribadah wajib, itu masalahnya ada di situ. Ya. Pasa minatena sampahnya pun maulid ya. Kan? Nggak benar. Salah sih. Ini saya kira aneh ini kan. Oh iya. Sip. Jadi kalau ini terjadi, maka di sini persoalan kultural yang menjadi persoalan ya. Ayah, sekarang sudah 51 ya, sudah pukul ini 52 menit, artinya tidak sampai 10 menit kita mau menutup diskusi kita. Artinya memang membincang budaya lokal dan global ini tidak akan pernah berhenti. Saya yakin dan percaya Ayah tidak akan menyangka bahwa ternyata sudah 2 jam kita melakukan diskusi dan tidak terasa ya. Saya yakin dan percaya teman-teman masih banyak juga hal yang mau ditanyakan, ataukah mungkin lebih asik kalau persuasif bicara langsung sama Ayah. Di sisa menit terakhir ini saya meminta semacam ya kalimat penutup lah dari Ayah untuk mengakhiri diskusi kita, ngobrol kita berkaitan dengan budaya lokal dan budaya global. Silakan Ayah. Jadi budaya global dan budaya lokal ini adalah sesuatu yang kadang-kadang atau seolah-olah berhadap-hadapan ya. Dalam kenyataan memang ternyata bahwa seperti saya jelaskan tadi, mana yang dipandang lebih penting mempengaruhi hidup seseorang, maka itulah kecenderungannya mengarah ke sana. Mempertahankan budaya lokal adalah membutuhkan upaya yang kuat untuk mengungkit daya tariknya agar bisa berhadapan atau bisa coba untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru atau budaya global, yang pasti bahwa semakin intens suatu budaya itu berpengaruh, maka semakin muncul, dan di sisi lain budaya sebaliknya, katakanlah budaya lokal, akan tenggelam bersamaan dengan kendaraan budaya itu sendiri, baik dalam permainan, seni, ya, alat-alat rumah tangga, alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi, tentu ini semua akan turut berpengaruh. Kalau suatu bahasa, apalagi kalau literasi
sudah ditinggalkan, maka pasti bahasa juga akan tergerus. Dan kalau bahasa tergerus, berarti juga budaya akan tergerus, dan artinya selamat tinggal budaya lama. Kalau itu terjadi, maka dunia akan menjadi satu desa yang besar sekali, yang punya pengalaman, punya pengetahuan, punya persepsi, punya rasa yang sama, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat antar wilayah, antar bangsa. Dengan demikian maka yang menentukan masa depan manusia itu adalah seberapa baik dia menggunakan perasaan dan pikirannya di dalam mewujudkan ekspresi diri dan ekspresi budaya global itu sebagai satu kepentingan bersama. Artinya, orang akan taat secara bersama dalam hukum yang sama, dalam tata kehidupan yang sama, dalam mungkin suatu waktu bahasa yang tidak lagi banyak variasinya, tetapi sudah satu menyatu di dalam kehidupan yang ini. Nah, yang beruntung secara budaya karena bahasanya lebih banyak dipakai di dunia ini adalah Inggris. Inggris dipakai secara resmi dan secara kultural oleh 5 negara. Yang pertama Inggris, Asia Britania, ya, Britania Raya. Yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Australia, yang keempat New Zealand, dan yang kelima Afrika Selatan. Negara-negara tersebut merupakan pemilik bahasa, dan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa karena mereka yang memiliki bahasa ini secara resmi, maka budaya akan lebih banyak diakses juga dari mereka. Karena itulah yang menentukan bagaimana budaya masa depan itu bisa. Nah, kalau Cina sebagai pendatang baru, karena masyarakat Cina adalah masyarakat pengguna bahasa terbanyak di dunia, ya. Jadi kalau ditanya bahasa mana yang paling banyak digunakan di dunia, maka jawabannya adalah Cina. Karena Cina adalah penduduk terbanyak di dunia. Tapi apakah itu yang mendominasi secara global kebudayaan? Belum tentu. Karena yang banyak menyebar ke seluruh dunia adalah bahasa Inggris. Karena itu kebanyakan kita menganut paham budaya yang dari budaya Eropa, ya, karena faktor penggunaan bahasa. Seandainya bahasa Bugis yang mengglobal, maka budaya Bugislah yang muncul sebagai budaya dunia. Sayangnya, literasi yang tertebal di dunia di masanya itu lalu kemudian hilang tanpa jejak. Nyaris hilang tanpa jejak. Ya. Nah, oleh karena itu tugas teman-teman yang berhubungan dengan bahasa ini, ya, bahasa daerah atau budaya daerah, tolong membuat daya tarik yang lebih menarik lagi agar bisa berhadapan dengan budaya global yang semakin menarik. Ya, karena media yang digunakan itu tidak tanggung-tanggung, ya. Apalagi kehadiran globalis itu betul-betul mempengaruhi dunia dan membuat pembelanjaan itu semakin mudah dan masif, ya, karena adanya globalis itu. Bagaimanapun soal ekonomi, soal belanja itu adalah soal budaya yang tidak bisa kita tolak. Karena itu persoalan kehidupan, hajat hidup manusia setiap saat. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Makasih banyak ya. Sisa 1 menit, dan sekali lagi terima kasih banyak atas diskusi kita kali ini. Besok insya Allah yang akan menjadi pembicara adalah Bu Dr. Rusdiana Junaid MHUM-MA, dan satu tempat dari pembicara kita yang sebelumnya. Makasih banyak ya. Salam buat keluarga di Palopo. Iya. Ya, saya ingin sampaikan terima kasih dan mohon maaf setinggi-tingginya jika ada hal yang saya bicarakan kali ini tidak berkenan di hati, dan kalau ada kekurangannya ditambah, dan kalau ada kelebihannya ya cukup
dimaafkan saja. Dan Allahu a'lam. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi kita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.